Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah interface. Sebenarnya interface ini sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, tapi ini untuk penyempurnaan dari program yang kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah display 7 segmen yang sebelumnya kita menggunakan sebuah 7 segmen, ataupun pernah kita menggunakan lebih dari satu atau dua, tapi dengan metode switching yang kita buat secara manual. Nah, di sini saya akan tunjukkan sebuah cara yang lebih cepat dan cara yang lebih bagus tentunya, karena ini menggunakan sebuah library. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah 7 segmen 4 digit ya. Bagaimana caranya kita memprogram 7 segmen ini, tapi menggunakan, sekarang kita akan dibantu oleh sebuah library. Oke ya. Nah, untuk library sendiri Anda bisa peroleh di properties 7 segmen ya. Ini sudah kita pernah bahas ya, untuk pin-pinnya, bagaimana cara konfigurasi pin-pinnya kita sudah pernah bahas. Jadi yang belum paham atau mau lebih paham, silakan buka di video sebelum di playlist ini, di playlist video ini ya. Nah, di sini ada contoh paling atas saja, 7 segment example counter. Ya, jadi di sini menggunakan sama yang akan kita buat, yaitu 4 7 segmen. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah counter up dan counter down nantinya. Nah, di sini dia menggunakan sebuah library yang namanya 7seg.h. Oke ya. Jadi kita akan ikuti ini, kita akan menggunakan sebuah 7segment.h, meskipun nanti di sini akan kita persimpel beberapa kode-kodenya yang mungkin agak masih ribet di sini. Nah, di sini jadi di sini saya copy saja dulu ya. Jadi kita copy satu persatu. Yang pertama kita copy include library-nya. Oke, di atas voice setup ya. Kemudian kita cek dulu di library manager. Oh, nama library-nya adalah save-seg ya. Kita cari library-nya itu, kita tambahkan save-seg. Nah, ini ya. 7 segmen sudah ada library-nya. Kita coba compile dulu untuk memastikan bahwa library-nya terpanggil. Oke ya, aman ya. Terpanggil dengan baik karena tidak ada muncul error, artinya ini masih aman. Selanjutnya kita lihat konfigurasinya lagi. Konfigurasinya di void setup lumayan banyak yang harus kita setting. Jadi daripada kita menghafal, kita bisa copy saja langsung ini. Ya, nanti kita sesuaikan dengan pin yang akan kita gunakan. Nah, kita paste di sini. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Di sini ada number of digitnya. Jadi maksudnya di sini adalah berapa digit yang kita gunakan. Kebetulan kita masih pakai 4 digit, jadi kita tetap menggunakan 4 digit. Kemudian di sini adalah digit pinnya, maksudnya di sini adalah common-nya atau kaki digit ini ya. Ini ada digit 1, kemudian digit 2, kemudian digit 3. Next kita cari digit 4-nya mana ya. Nah, ini digit 4. Oke ya. Jadi kita hubungkan dulu itu ya. Jadi saya geser ke sini saja. Jadi sebenarnya kita bisa membuat, kalau misalkan kita mau wiringnya rapi ya, mau wiringnya rapi tidak masalah, kita mulai dari 13 saja, susun seperti ini. Ini enggak usah ya, shellnya enggak usah. Kemudian pin 12 ke sini, digit 3. Nanti kita lihat saja bahwa pin berapa yang terhubung. Nah, digit 2 ini untuk merapikan wiringnya saja ya, karena kalau untuk programnya kita bisa mudah ketik, sisa kita ketik saja nanti. Oke, seperti ini. Kemudian ada pin 7.
Dotnya tidak usah kita pakai ya. Kita tidak mau pakai dotnya, jadi kita skip saja dotnya. Meskipun nanti di program tetap ya kita masukkan dotnya, atau kita pakai saja dotnya ya. Tidak masalah sih sebenarnya. Ini untuk agar tidak membingungkan saja, kita pakai saja. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini saya kira cukup. Sisa kita lihat konfigurasi pinnya ya, karena kita susunnya kita mau wiringnya rapi, jadi kita lihat digit pertama itu di pin berapa. Jadi kita lihat digit 1 di pin 8 ya, bisa lihat ya, ini digit 1, jadi sisa diganti di sini 8. Kemudian kita cari digit 2. Nah, digit 2 ini ada di pin 11. Kemudian digit 3 ada di pin 12. Seharusnya digit 4 ada di bawah. Digit 4 itu ada di mana ya? Ini ya. Di ujung pin 2. Nah, begitupun dengan ini. Ini segmen pinnya itu mulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir adalah dotnya. Jadi kita mulai dari A. Jadi A-nya adalah pin 9. Kemudian kita cari B. Untuk B-nya pin 13. Boleh kita hapus saja nih ya, biar. Oke, next kita cari pin C-nya. Pin C, oh pin C ada di bawah ya. Pin C-nya ada di pin 4. Kemudian pin D. Pin D ada di pin 6. 7, 6, 7 ya, bersusun saja 6, 7, dengan E ada di 7. Kemudian F-nya kalau tidak salah F di atas. Nah, F di atas ada di pin 10. Kemudian G-nya ada di sini. G-nya ada di pin 3. Terakhir dotnya ada di sini ya. Ini dotnya di pin 5. Oke, jadi di sini boleh dipastikan dulu bahwa tidak ada pinnya yang sama. Jadi kita lihat dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, aman ya. Semua pinnya kelihatannya sudah terpakai, artinya aman. Nah, kemudian di sini ada resistor on segment sampai dengan disable dash point-nya. Jadi sebenarnya semuanya masuk di variabel yang di bawah sini. Ya, di sini ada penjelasannya masing-masing, tapi kalau ini kondisinya di falsekan saja. Oh ya, ini diatur anoda ya. Ini command-nya anoda. Kalau memang mau diganti katoda, boleh di sini command katoda. Ya, di sini ada untuk readme-nya ya, for option-nya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ini sudah ya 7 segmen bagiannya. Nah, kemudian ada set brightness-nya untuk cahayanya, tapi kita skip saja. Selanjutnya di void loop ya. Kalau kita lihat void loop-nya di contoh program ini, dia menggunakan milis ya. Nah, di sini kita skip milis karena kita mau counternya counter manual ya, dari data yang kita berikan, bukan mendapat data dari milis. Nah, sebenarnya di sini hanya 2 program utama saja. Yang pertama adalah ini 7 segment set number dan 7 segment refresh display ya. Jadi kalau susah, kita copy saja 2 ini ke void loop. Jadi intinya ada di 2 perintah ini saja, 2 baris ini saja, 7 segment set number. Kemudian angkanya ada di sini. Jadi kalau misalkan saya mau menulis 1 2 3 4 misalkan ya, 1 2 3 4.
Kemudian ini sebenarnya posisi apa ini ya, pembaginya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, maka ini artinya dibagi dengan 10 ya. Jadi kita hapus saja, kita mau normal saja dulu untuk fungsinya, jadi 1 2 3 4 saja. Nanti kita munculkan di sini angka 1 2 3 4, kemudian ini untuk set number ya. Untuk menampilkan yang fungsi di bawah ya, jadi ini harus ada. Ketika kita sudah merubah set number, maka refresh display juga harus ada. Oke, kita coba start dulu apakah berfungsi dengan baik. Oke ya, berfungsi dengan baik, muncul 1 2 3 4 ya, sesuai dengan yang kita tulis di sini. Jadi kalau misalkan kita tulis 4 5 6 7 misalkan, kita reload. Oke, muncul ya. Nah, sekarang kita mau coba apakah berfungsi ketika ada counter up menggunakan delay ya. Jadi yang pertama kita buat sebuah tipe data dulu. Integer hitung saja, hitung. Integer hitung. Kita mau coba dibawa di sini. Hitung. Jadi kita di void. Oke, kita defaultnya 0 ya. Sama dengan 0. Nanti ketika masuk di loop, dia akan hitung plus ya. Jadi dia akan langsung membuat jumlah 1 atau menampilkan nilai 1. Kemudian nanti kita coba delay. Nah, perhatikan ya. Ketika saya menggunakan sebuah delay seperti ini ya. Anggaplah 1 detik untuk hitungannya. Kita coba refresh. Nah, perhatikan ya. Nah, ada masalah. Ketika saya menggunakan sebuah hitung plus, kemudian set number 4567, kemudian ada delay. Oh, ini pun belum masuk ya. Harusnya tadi di sini tuh saya hitung, tapi sama saja ya. Intinya seperti ini. Jika saya belum fungsi hitung ya. Jika saya menggunakan 4567 ini, tapi saya menggunakan sebuah program delay seperti ini ya, delay yang manual seperti ini akan merusak data yang ada ya. Coba reload kembali. Nah, ini akan merusak data yang ada. Kenapa merusak data? Karena memang untuk menggunakan sebuah delay di 7 segmen itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena dalam program ini sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh library-nya itu sama kemarin yang saya jelaskan di program yang di video sebelumnya di 7 segmen, tentang 7 segmen, bahwa untuk menjalankan 7 segmen ini kita butuh sebuah namanya switching dengan menentukan pola switching yang harus sangat cepat. Nah, jika kita menggunakan waktu tunda seperti ini, artinya dia akan mengganggu proses switching yang ada. Artinya dia akan membuat sebuah waktu yang berbeda yang harusnya ada pada fungsi switching. Nah, seperti ini, kita membuat sebuah tunda 1 detik, maka itu akan merusak sebuah switching. Maka apa artinya? Jika kita menggunakan sebuah void loop, maka kita wajib untuk tidak menggunakan program delay sendiri. Nah, tapi di sini kalau kita tulis seperti ini, sorry ya, hitung plus, kemudian kita tuliskan di sini hitung, maka ini akan muncul, tapi dengan apalagi namanya ya, sangat cepat lah. Kita coba lihat, tampilkan. Nah, seperti ini ya, sangat cepat. Ya, sangat cepat. Sebenarnya di sini menghitungnya mulai dari 1, tapi ini karena sangat cepat prosesnya, jadi munculnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita munculnya pelan-pelan? Itu kenapa di sini dia menggunakan sebuah namanya millis. Ya, karena jika kita menggunakan millis ini adalah sebuah program yang tidak terpengaruhi oleh delay. Artinya dia
interrupt atau jalan di beda clock, ya. Artinya dia tidak terpengaruh sama program utama. Ketika dia menggunakan sebuah delay dalam programnya, maka itu tidak akan mempengaruhi program utama. Itu kenapa di example ini dia mewajibkan menggunakan sebuah milis. Oke ya. Ya, di sini bisa kita copy saja jika Anda merasa apalagi namanya masih kesusahan dalam milis, boleh di copy saja ini programnya. Kemudian kita paste di sini. Paste di sini. Oh ya, tadi jika memang kalian tetap ingin menggunakan hitung ini karena mungkin masih merasa sangat susah, kalau misalkan pakai milis agak susah programnya, agak susah untuk digabung dengan program lain, maka boleh tetap hitung, tapi silakan gunakan sebuah pembagian. Jadi usahakan kalian pakainya long integer. Kemudian nanti di sini hitungnya setelah dijumlah, setelah melakukan penjumlahan, hitungnya dibagi. Ya, entahlah dibagi 1000 ataukah berapa agar di sini terjadi sebuah proses perhitungan. Kita coba ya. Nah, seperti ini ya. Ini normalnya ya. Seperti yang kita inginkan. Jika kita masih ingin menggunakan program yang seperti ini, ya, kita cukup membagi datanya menjadi 1000. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jika kita ingin menggunakan sebuah milis, silakan gunakan program example yang ada di sini, ya. Jadi sisa copy paste saja, silakan di copy ini, kemudian di paste di sini, maka dia akan berfungsi sesuai dengan fungsi dari 7 segmen tersebut, ya. Tapi jika Anda ingin menggunakannya secara normal atau secara simpel, boleh menggunakan program seperti ini juga. Asal sekali lagi jangan ada program delay selain tidak boleh ada program delay ketika bersama dengan program ini 7 segmen refresh display. Oke ya. Seperti itu mungkin penjelasan saya untuk 7 segmen 4 digit ini dengan menggunakan sebuah library 7segment.h. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.